Hotman ini diboikot dari media. Ya, jangan dikasih panggung lagi. Ini udah terlalu sombong nih orang. Pengacara kondangan yang haus sensasi, ya, yang selalu muji diri sendiri, ya, yang selalu haus apem, ya. Halo Le Hotman, sepandai-pandai tupai lompat bang. Suatu saat dia akan pernah jatuh. Masakmu habis atas keputusan ini bang. Aku pastikan nasibmu selesai. Bukan berarti orang dekat Prabowo tidak bisa kena rujak oleh netizen. Di awalnya aku sangat respect pada kau bang. Kaulah pengacara yang paling berintegritas di Indonesia ini. Setelah banyaknya lawyer-lawyer yang menyatu ke geng Solo, menjelma menjadi termul, membuat dirinya pada bodoh semua. Tinggal kau satu-satunya orang yang berkelas. Sangat luar biasa banjir hujatan-hujatan kepada Hotman Paris dari netizen. Akan tetapi pengacara senior satu ini yaitu Muara Karta tidak kalah menggemparkan dan tidak kalah menggegerkan, meminta agar Hotman Paris diboikot karena kesombongannya. Jangan jual-jual nama presiden. Nah inilah yang memang orang seperti ini harus ditegur keras. Nah saya sependapat ya, kalau wartawan menuntut dan memboikot ya, dan menuntut dia dengan undang-undang ITE ataupun undang-undang pencemaran nama baik ataupun undang-undang penghinaan terhadap wartawan. Kabar yang sangat menggemparkan hari ini, nasib dan karir Hotman Paris bisa jadi di ujung tanduk akibat ucapan dan kesombongannya, yaitu melecehkan dan merendahkan wartawan. Mungkin di mata Hotman Paris wartawan tersebut derajatnya terlalu kecil. Akan tetapi Hotman Paris tidak pernah nyadar di belakang wartawan ada kekuatan-kekuatan yang sangat besar yang mendukung wartawan tersebut, yaitu netizen. Bisa jadi Hotman Paris panik setelah kejadian ini dan setelah dilaporkan. Bukan hanya dilaporkan, akan tetapi netizen meminta agar Hotman Paris diboikot. Bukan hanya netizen, pengacara senior yaitu Muara Karta pun meminta agar Hotman Paris diboikot. Tentunya hal ini akan membuat Hotman Paris ketar-ketir dan jangan dilewati video ini karena ada beberapa hal yang sangat penting di sini. Beberapa netizen juga melontarkan pernyataan-pernyataan yang sangat keras sekali dan tentunya hal ini akan menghancurkan karir Hotman Paris karena ulah dan perlakuannya sendiri. Apakah langkah Hotman Paris sebagai pengacara akan berakhir dan berhenti di sini akibat perbuatannya, dan apakah ini suatu karma buat Hotman Paris karena membela sang koruptor? Yang lagi spiral, ya, yang lagi spiral, pengacara kondangan yang haus sensasi, ya, yang selalu muji diri sendiri, ya, yang selalu haus apem, ya, yang ngalah-ngalahin nenek-nenek congornya, ya, dan sekarang, ya, menjadi pembelanya si Febri, ya, iya, mafia hukum, ya, koruptor kelas hiu, kelas ikan paus, ya, bukan kelas kakap, kelas paus. Dan sekarang sudah mulai mengobok-ngobok, ya, mengacak-acak hasil kerja kepolisian, hasil kerja nyata kepolisian sambil bawa jual nama presiden. Pengacara kondangan yang selalu membranding dirinya sebagai pembela kebenaran, ya, membela rakyat miskin, ya, ternyata ya topeng doang. Sindiran dari netizen ini tentunya membuat panas telinga Hotman Paris. Akan tetapi sindiran yang satu ini tidak kalah telak. Pemuda satu ini mengatakan bahwa Hotman Paris tidak akan lolos dan dipastikan tamat karirnya karena sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat pun pasti akan jatuh. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kali ini kita akan membahas blundernya seorang lawyer terkenal di Indonesia, Hotman Paris Hutapea. Halo Le Hotman, sepandai-pandai tupai melompat bang. Suatu saat dia akan pernah jatuh, dan itulah kau. Sudah pernah dibilang agak bonar Le, jangan kau berlagak jadi orang Batak, tapi kau tetap berlagak. Ya sekarang, matilah kau. Semua isi negeri ini terkejut bang. Sudah betulkah yang kau buat itu? Wahai Hotman Paris, biarpun kita bukan sama-sama orang Batak, aku orang Minang, tapi kita sama-sama dari Medan coy. Kalau Anda kaya, bayaran Anda mahal, terus kenapa? Terus tidak bisa disalahkan? Tentu tidak Ferguson. Masakmu habis atas keputusan ini bang. Aku pastikan nasibmu selesai. Bukan berarti orang dekat Prabowo tidak bisa kena rujak oleh netizen. Di awalnya aku sangat respect pada kau bang. Kaulah pengacara yang paling berintegritas di Indonesia ini. Setelah banyaknya lawyer-lawyer yang menyatu ke geng Solo, menjelma menjadi termul,
membuat dirinya pada bodoh semua. Tinggal kau satu-satunya orang yang berkelas. Tapi apa yang terjadi sekarang? Begitu fokusnya netizen dan rakyat Indonesia menggiring kasusnya Jampitsus Febri Adriansah, yang seakan-akan skenario ini semua akan membolak-balikan peradilan Indonesia. Ini sedang dikawal oleh netizen dan rakyat Indonesia. Dan ini kasus yang sangat sensitif. Oh my goodness. Di situ pula kau masuk, Hotman Paris, dengan berlagak punya segalanya dan mengklaim tidak butuh uang, tidak butuh bayaran. Dan kau lupa apa yang kau ucapkan pada saat kau membela Nadiem. Dan kau mengklaim bahwasanya Nadiem itu adalah orang yang pelit terhadap lawyer. Di mana komitmen kau dalam berbicara? Dan begitu kau membela Febri Adriansah, yang notabene-nya sedang masuk ke dalam liga mega korupsi di Indonesia, kau terlihat sangat menggebu-gebu, Bang. Dengan terlalu overconfident, kau menyatakan Polri salah, telah menangkap anak emasnya Prabowo. Halo? Tidakkah kau merasa, Bang, bahwasanya kau sedang menampar seorang Prabowo? Memframing bahwasanya Prabowo akan melindungi anak emasnya. Soal berapa banyak Febri sudah bersumbangsi ke negara ini, ratusan triliun yang sudah dipulangkannya. So what? Emang kenapa? Bukankah itu kewajiban bagi seluruh pejabat yang paham dengan kondisi negara? Lalu kemudian dirimu membilang bahwasanya mereka adalah kebal hukum. Kalau menangkapnya harus melapor dulu ke presiden. Hotman, di mana ketegasan Batakmu? Orang Batak selalu komitmen dalam berbicara dan bertindak. Jangan terlalu overconfident kau untuk menaikkan seorang Prabowo. Netizen di seluruh Indonesia menyatakan kau sudah meludahi seorang Prabowo. Kau telah berhasil memframing seorang Prabowo bahwasanya seorang Prabowo bisa mengintervensi peradilan Indonesia. Bukankah begitu kau maksud? Siapapun orang dan siapapun institusinya yang bisa membongkar sebuah mega korupsi, kita harus respect. Kenapa kau pula yang menyudutkannya? Seakan-akan dalam hal ini Polri itu salah, tidak melapor dulu ke presiden. Di mana otak kau, Hotman? Kau sedang diazab oleh tingkah lakumu dan bahasamu selama ini. Terlalu hidup hedonia, terlalu sombong dalam berbicara, seakan-akan memiliki segalanya. Kali ini kau kena, Hotman. Bukan hanya netizen dan rakyat Indonesia yang membencimu sekarang, termasuk anakmu tidak pernah terima dengan apa yang kau perbuat. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Anakmu orang yang berpendidikan tinggi, mereka mempunyai rasional yang tepat dan tidak akan pernah berkoalisi dengan cara-caramu yang salah. Kendati dia anakmu. Dengan beraninya kau mengatakan kepada jurnalis yang sebenarnya harus kau hargain. Di mana otakmu? Pantaskah dirimu berbicara seperti itu kepada para jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya? Tapi ingat, dalam hal ini PWI tidak tinggal diam. Siap-siap kau dilaporkan, Le. Jangankan kau, presiden pun gak kebal hukum di Indonesia ini. Jangan kau lupa satu hal, kedaulatan berada di tangan rakyat. Di saat kita berat untuk percaya peradilan Indonesia, hanya netizen dan rakyat Indonesia lah yang bisa dipercaya saat ini. Bukan orang-orang sepertimu, Hotman Paris. Ini bukan sensasi, kantormu habis dicaci maki. Anakmu berkomentar pedis di sosial medianya. Untuk kasus Jampitsus Febri Adriansah, tidak satu pun yang bisa melengahkan ini. Tidak terkecuali dengan polisi, jaksa agung, TNI, sekalipun presiden di negara ini. Netizen dan rakyat Indonesia tetap mengkawal kasus ini. Siapapun kalian, institusi apapun, apalagi dengan orang-orang yang berkantor di Senayan, kita sudah tidak punya lagi kepercayaan terhadap mereka. Tegakkan hukum di negara ini, atau teori Nepal akan terjadi di negeri ini. Salam waras dari Medan, salam gerakan oposisi Indonesia, salam bela bangsa. Yang lebih mengherankan lagi, pernyataan-pernyataan Hotman Paris ini tidak pernah konsisten. Padahal saat di Singapura, tahu Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka dan tertangkap. Hotman Paris mengatakan dan memuji-muji kinerja kepolisian dan memuji Presiden Prabowo. Akan tetapi setelah di Indonesia, Hotman Paris berkata lain dan berbalik arah, tiba-tiba membela Febri Adriansah. Ada apa dengan semua ini? Dan ini pun juga diungkap oleh netizen. Saya tidak mengharap bayaran dari FA. Dari mana dia bisa membayar? Jago dia, dikuncinya di sana. Kenapa dikunci di sana? Supaya masyarakat, wartawan tidak bertanya-tanya, uang FA dari mana? Jadi begini, Bang Hotman, kenapa abang bisa dalam hitungan hari, abang langsung bisa berubah? Ketika di Singapura, abang memuji-muji Presiden Prabowo, memuji Polri dalam mengungkap kasus yang besar ini. Ketika di Singapura, abang mengatakan ketegasan Polri, ketegasan Presiden untuk memberantas. Begitu sampai abang ke Indonesia, malah yang abang puji Jampitsus FA. Jampitsus ini kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Singapura Indonesia berapa ratus kilometer lah jaraknya, langsung berubah, abang. Dan mari kita simak pernyataan Hotman Paris saat berada di Singapura sebelum membela Febri Adriansah. Akan tetapi setelah di Indonesia sangat berbeda jauh.
Pertama-tama, Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden. Dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Bravo, bravo, hebat Bapak Prabowo. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Justru Bapak Prabowo lah yang membuka mata kita betapa parahnya keadaan negara kita, kerugian negara, dan kerugian ratusan BUMN dan BUMD. Bapak Prabowo lah yang berhasil membongkarnya. Memang selaku manusia pasti ada kekurangan, tapi jauh lebih besar manfaatnya dengan gaya kepemimpinan Bapak Prabowo ini dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Sekali lagi, tanpa restu dari Bapak Presiden Prabowo, gak mungkin kepolisian melakukan penggebrekan atas harta dari Jampitsus sampai ada 11 sampai 12 tempat. Ya, itu perlu ketegasan dan ternyata berhasil. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang lagi, saya udah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Kemudian benar-benar saya merasa selama saya di opname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHAP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek segala sarjana hukum kita. Itulah ucapan-ucapan Hotman Paris yang diutarakan atau yang dilemparkan kepada wartawan. Ucapan-ucapan yang sangat tidak pantas akhirnya saat ini membuahkan hasil. Hasilnya yaitu Hotman Paris harus menerima hujatan-hujatan dari netizen. Tentunya hujatan-hujatan ini sangat keras dan sangat pedas sekali. Dan ini bukan hal yang main-main tentunya, karena Hotman Paris juga telah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Dan ada beberapa hal di sini tentunya yang harus Hotman Paris ketahui. Masyarakat tentunya marah, netizen tentunya akan marah. Mungkin Hotman Paris menilai rendah dan menganggap profesi seorang wartawan adalah sangat rendah dibanding dengan profesinya. Akan tetapi Hotman Paris tidak pernah nyadar bahwa di belakang wartawan tersebut ada kekuatan-kekuatan besar, yaitu netizen yang mendukung wartawan tersebut. Karena ucapan-ucapan Hotman Paris yang dinilai dugaannya merendahkan profesi wartawan, menghina profesi wartawan, akhirnya berbuntut laporan terhadap Hotman Paris. Tentunya kesombongan-kesombongan Hotman Paris yang selama ini orang tidak pernah peduli dengan kesombongan Hotman Paris, akhirnya saat ini peduli. Karena ternyata kesombongan-kesombongan Hotman Paris berbuah menyakitkan hati seseorang, dan akhirnya berbuah juga menghasilkan sebuah hal yang tentunya dinilai masyarakat tidak lazim. Kata-kata tidak pantas yang diucapkan Hotman Paris kepada seorang profesi wartawan, tentunya ini merendahkan dan menghina martabat profesi wartawan. Akhirnya Hotman Paris dilaporkan. Bahkan ada satu hari dilaporkan 2 kali Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Hal ini tentunya menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua agar selalu menghormati dan menghargai profesi apapun. Dan di sisi lain, di situ profesi wartawan adalah profesi yang tentunya sangat-sangat luar biasa. Profesi yang tentunya sangat membanggakan karena wartawan memberikan dan menyalurkan sebuah berita
menyalurkan sebuah kabar kepada seluruh rakyat dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini harus dihormati, bukan harus dicaci maki. Dan hal ini menuai pro dan kontra. Akhirnya Hotman Paris saat ini harus menerima pil pahit karena harus dihujat dari beberapa masyarakat dan netizen.